Waktunya education with love. Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi Jumpa lagi sama dengan Dewi di kita. sini. Apa kabar kalian? Sehat. Baru pulang undangan. Lihat bajunya. Dari tadi tuh jadi nampak aja nggak bedanya. Secure ya. Kemarin tuh harusnya pakai baju undangan. Enggak dong, enggak apa-apa. Mana peduli juga. Iya betul. Kira-kira menurutmu dari sekian banyak yang datang ke sini ada yang nengokin baju kau enggak? Apa? Iya. Kayaknya orang semua nggak ada yang peduli. Jadi makan aja. Ada yang baru ini, ada yang baru. Aku kedatangan kawanku jauh. Kedatangan Kan kawan kok ada member baru kok laki-laki gitu. anak muda ini ya yang kita tunggu-tunggu. Lama kali datangnya. Member baru. Boleh perkenalkan dulu. Tuh. Ini nih aku. Gak 38 kali kan? Iya. Oke. Perkenalkan dulu lah Bang, namanya Bang. Teman-teman kami kan, netizen kami kan mau tahu juga. Bang namanya siapa? Hah? Iya, Iya, kami kayak gitu. Semua tamu yang kami undang harus kayak gitu. style gila aja pokoknya. Begini nyesel. Iya ini ajaran kak ya. Iya, oke kan. Ya udah, aku tinggal atur jadwal kan. Dikiranya nggak sampai kayak gini loh kak. Abang namanya siapa? Bu Bashir, udah kau jalan pakai. Terus Terus apa lagi? Apa yang ditanya? Perkenalkan lah. Bang lagi sibuk Basir, apa? sibuk Kegiatannya apa? lagi. Sibuk cari jodoh. Lagi sibuk cari jodoh. Mana itu? Oh ini sama. Oh. Lagi sibuk cari jodoh. Nah, Tiap hari itu nyari jodoh tiap hari bang. Tiap hari nyari jodoh. Enggak juga. Kalau kan bangun pagi, nyari jodoh. pas sekali lah. Memperbaiki diri lah. Ya sedap. Pas sekali lah dirimu. Apanya tuh? Ku undang sini. Oke, bersilaturahmi. Ya, silaturahmi. Kebetulan lah ya kan. Terus Kak, dia udah kenalan. Sibukannya apa? Nyari jodoh. Selain nyari jodoh, kegiatannya gitu. Kerja macam orang sah biasa. Oh, manusia biasa ya yang kerja dari pagi sampai sore ya. Malam. Sampai malam. Oh gitu. Abang kerjanya di mana boleh tahu? Maksudnya nggak usah ngasih tahu apa nama perusahaannya atau bergerak di bidang apa gitu. Di bidang apa? Di bidang pendidikan. Jadi kalau mau ini apa? Followers led. Iya namanya di only one, sapaannya di only one. Kalau mau masuk kuliah masuk aja dan mau masuk. Yes, Disebutnya. Oh ya, nuansa. Tapi jangan lupa lah. Kita banyak diskon. Banyak diskon. Kok share-share juga? Nah, gitu kami ini kan. Ini kan ada dharma wangsanya. Walaupun cuma 85 juta subscriber. Batal tuh. Oh iyalah. Nggak jadi kau tengok ini. Hah? 85 juta subscriber loh. Nggak jadi kau follow kami. Belum. Dah, sekarang buka handphone. Tengok. subscribe kan. Subscribe kan langsung. Cuma lah minta link. Akbar bantukan aja. Kita lihat guys, Bang Mubashir Ya, langsung subscribe. Basir. Kalian kapan? Only one. Education. Ya. Ya, 8 juta, 85 juta Mbak, kita di subscriber. Mana? Itu enggak suruh nebak. Iya. Lupa men. Iya loh, itu tadi. Online ini, online education. Ini makin malam makin ramai. Only one. Sini aku ketik. Only one education. Iya. Padahal aku kirim linknya sama dia. Memang gak ditengoknya tuh. Sok-sok gaya-gaya aja. Seriusan, Bah. Oh, jadi abang lagi sibuk kerjanya di kampus sebagai apa dosen? Wah, sebagai staff. Oke, 85 juta
subscriber. Wah, masya Allah. Jangan sekali, Bang. Ya. Langsung ini kena mental. Subhanallah. Jadi kami lagi semangatnya untuk 100 juta subscriber ini. Gas. Ya. Insya Allah. Ya. Kayak dibantu loh, Bang. Udah. Oke. Oh, ini pembahasan tren di YouTube itu apa? Oh, banyak. Ini salah satunya. Inilah yang hari ini mau kita lakukan. Ini yang mau dilakukan. Jadi abang di kampus itu staff di maksudnya yang abang kerjain tuh apa gitu? Staf keuangan. Oh, staff keuangan. Banyak lah duit udah. Nah, juga ada. Aku dibayar sendiri pula ini. Staff keuangan itu staff keuangan fakultas atau kampus? Kampus. Oh, kampus. Waduh. Dari yayasannya gitu lah ya. Ya, Iyalah ya. karena nggak macam harapan. Iya. Harapannya setiap prodi ada keuangan ya. Tiga. Satu pos saja. Pos semua di situ, bayaran semua di situ, Oh gitu. gitu. Nggak banyak-banyak. Wah, menarik. Berarti sama ya terbelakang. Maksudnya dia juga kan dulu kita tuh kan dulu satu pekerjaan. Di mana, Jadi di MTS Mualimin Unifa. Unifa. Ini siapa aja? Itu yang Kampus juga deh. Osli ya. Osli, Kampusnya. ya. Ah. Nah, dia tuh di keuangannya. Dia staff keuangan juga. Lu. Kenapa keluar? Panjang Kayak aku lah. lihat dulu YouTube itu. Iya, Ada kalau sih mau tahu. semuanya. Kalau mau tahu, nggak bisa aku bahas lagi ulang. Oke. Semua. Iya, ada lah. Iya, Semua enggak. Ya dulu. Iya guru. Guru ini Di MTS Mualimin. Guru BK. guru apa? BK. BK. Banyak. Kak Dewi, Ya Dewi. tanya lah. Saya ini bagian mocok-mocok. Koordinator Dia tahfiz Quran. kita yang mana aja digarap pokoknya. Iya. Dan Kori juga. Oh. Serius. Ya. Iya, serius. Juara Quran Islamik apa coba? Masya Allah. Nanti saya kasih sama udah nikah. Belum. Belum. Aduh, kenapa jadi aku temanya? Nanti ada orang di Termosa. Pendidikan agama Islam. Terus mau diapain? Taruh kan. Aku mau ta'arupan kau. Iya. Wow, jadi nikah. Iya, bukan orang lain. Gak usah lah masuk di sini. Cut aja. Oke, sekarang kita balik ke pembahasan Balik ke ya pembahasan. kan. Nah, abang tuh kan kerjanya di Jadi keuangan. kok keluar Hah? dari Dia situ. keluar nggak ya? Ini Ini doang. ini masih situ. Masih di situ. By the way, Iya, udah cukup. Iya, banyak duit kita nggak perlu lagi Karena kan- kerja kayak gitu. Karena kan kerja di dunia pendidikan ini tidak Ya, tidak kita berat, aku arahnya kemana? tidak berat satu, habis itu fleksibel. Iya, Itu kalau dunia pendidikan ya. tapi penghasilan juga nggak banyak. Sesuai dengan apa yang kita Iya, dapat. makanya. Masa mau kerja enak-enak gaji tinggi kan ya nggak sesuai. Kecuali sekelas itu aja nggak banyak. Yang udah durasinya udah mulai unggul ya, Bud. Mahasiswa sekarang aja seluruh fakultas 15.000 gajinya pas-pasan. Tapi banyak uang masuk. Nah, Itu beda. Terus ya, ya, ini kan, abang kan di Masih di koordinator surat. iya. Masih. Alhamdulillah habis udah enggak ya? Habis. Kori aja. Sorry. gak usah Tapi bahas udah aku, woy. udah Medan loh, udah Bahasa. Gak usah bahas Serius. aku, woy. Iyalah, provinsi juara 1 juara loh, Bang. Berarti kena syukur, Ahmad Syukur. Tahu yang rumahnya dibajak kan? Kenal. Iya, Saya tuh. kenal. Oh, kerja di situ. Dia di Biro Pendidikan Agama Islam. Oh, Ahmad Syukur juara 3 kemarin kan? kayaknya iya sih. Lupa sih bang kayak. Iya kayaknya. Mantap malas. Mantap emang kawanku. Gunakan samamu. Ah, Udah, balik ke pembahasan lagi. Ya kan abang kan kerja di keuangan gitu kan. Tapi tadi kan kita sempat ngobrol juga kan di belakang kamera. Apa namanya background latar belakang pendidikannya bukan sarjana ekonomi malah. Oh. Iya kan? kita Bisa cerita dikit bang. sarjana komputer. Tapi ya gitulah. Zaman sekarang mana yang bisa dimasukkan. Hmm.
sebenarnya nggak di passion sendiri kan, Hmm. tapi ya rezekinya di situ. Hmm. Hmm. Kenapa sekarang pun kalau dimasukkan ke passion itu Nggak ngerti juga. nggak ngerti juga udah sama sekarang. Sebenarnya kalau menurut saya komputer itu sangat fleksibel, bisa ke ekonomi, Hmm. bisa ke mana-mana masuk di sistem komputer itu kan. Jadi nggak karena ada yang sarjana ekonomi pun memegang komputernya nggak pandai. Iya. Gitu. Itu Bu banyak. Dewi dari pesta ya? Bu Dewi, ini Jackie ya. Oh iya, astagfirullah, kembali ya. Dari pesta orang ini. baru undangan. Jadi karena mau ketemu juga sama Kak Yani hari ini, sekalian keluar. Karena kami mau jumpa anak muda India tadi. Jadi Bu Yani paling tua. Iyalah. Kok aku paling tua? Kau lah paling tua. Saya paling tua. Lahiran tahun berapa? Iya. Bu muda masih 92. Alah, aku lah muda 93. Lebih muda. Iya. Dewi Bulan 1. satu. Beda dia. Nah, lanjut lagi ke pembahasan. Hmm. Terus berat. Abang kenal sama Yani dari mana? Dari kampus kuliah. Hmm. Satu angkatan berarti? Ya, Ya. Satu kelas? ya enggak ya, karena kan kuliah kan beda-beda ini dia. Kita kan ngambil mata Kelas satu-satu kuliahnya. itu satu-satu. Iya, misalnya kan kita kan dulu kan Ya. rencana ngambil mata kuliah Enggak. satu-satu gitu. Ya. Tapi saya semester 3 pindah malam. Karena Aku kan malamnya. Anak malam lah aku. enggak lah. Iyalah. Berarti kami jumpanya di kelas malam. Sebelumnya saya di pagi karena orang tua meninggal. Harus Ya, aku anak meneruskan pagi. usaha. Jadi dituntutlah pindah malam. Di pindah malam itulah morak-marik lah kuliah. Berarti tapi kayaknya beda jurusan ya Bang ya? Kan Abang titelnya Bang Eskom. Yani apa? ST. Kenapa kok bisa Enggak, pada beda? masa itu masih L2 Dikti itu masih mengkhususkan kecamatan tidak terkhusus. Hmm. Sekarang sudah terkhusus. Dulu kan ST itu banyak. Iya. Banyak. Jadi bisa kalau selamar kerja bisa masuk kemana aja ST. Kalau sekarang enggak, udah terkhusus kan. Macam manajemen MM. Dulu kan enggak SE aja kan. Iya, SE ekonomi. Jajannya akuntansi AK. Iya. Dulu mana ada SE aja. Sebenarnya lebih enak pada masa dulu. Untuk ke depan untuk melamar kerja. Iya ya. Tapi jadi kenapa? Padahal kan satu jurusan ya, Yani sama Bang Yasir. Tapi kok bisa beda titelnya gitu? Kan dibilang tadi, kan dijelasin. Iya, aku tadi Tapi aku apa beda aku tamat beda duluan. tamat tahunnya Iya, gitu? beda Tamat, tamat tahun. beda tamat. Saya alhamdulillah ya mahasiswa abadi. Iya, itu susah abadi. Mau 10 tahun tapi nggak jadi ya. Enggak lah. Ya, itu ya. Jadi aku kuliah itu kan tamat 3 tahun. Oh 3 tahun, 3 tahun setengah. Tahu. Ya, enggak lah. Tahu. 9 kan bulan 9 kan masuk awal 2011. Tapi aku di bulan yang pertama aku ikut, masih jauh dari bulan 9 itu. Nggak nyampe 4 tahun aku selesai. Ya. Iya, 7 ya? 7. Karena sibuk. Pokoknya sibuk ngurusi dunia lah ya. Enggak, sibuk meneruskan usaha orang tua. Ya udah tadi kan dunia deh. Dunia. Oh gitu. Oke. Jadi dia nih temenku guys, waktu kuliah dulu. Cuman karena aku ingat dia belum nikah, aku DM dia. Jadi jumpa. Tapi ujung-ujungnya gitu ya. Pokoknya mau dia jumpa, ya udahlah. Jadi lah kan dia. Jumpa ini kan Niatnya menyambung silaturahmi. Walaupun kalau lupa-lupa juga ya. Gak ada masuk mau direkam juga ya kan Pak? Ah, iya. Enggak, ini betul nih. Pikir cuma ecek-ecek dari dulu. Ah, beneran. Yang ada sama aku nggak ada ece-ece. Aku seriusan orangnya. Sampai pakai mic ini kan. Iya. Shock juga loh. Lebih sok lagi kalau kau tadi bawa kameramu, terus kau lengkapin lo lebih enak lagi. My God. Kamera muka kantor. Kan bisa kau pinjam. Nah, terus Deki, aku mau tanya. ya aku. Cuma sila ngasih tak pertanyaan.
kita mau bahas goalsnya kemana nih soal karir gitu. Karir lah karir. Iya. Atau abang yang awalnya terus yang nggak sejauh ini, terus kerjaannya yang nggak passion lah ya. Dan caranya bagaimana mau melanjutkan yang nggak passion ini, atau sebenarnya masih ada harapan lagi melinearkan? Rencananya memang pada kemarin sempat sebenarnya nggak ada pikiran lagi untuk S2 karena kemarin sedang berpikir juga dan ada dukungan dari orang tua, masuk aja S2, nggak mending ngajar, nggak usah ngajar, penting ada ilmu. Jadi ini sedang mencari-cari untuk S2. Kemudian memang untuk karir memang ya kita nggak mungkin stuck aja kan di situ kan. Jadi tetap aja mau masukkan kemana-mana, kabar untuk lebih baik lagi kan. Ini karena tuntutan keluarga juga, diamanahkan sama keluarga. Ya udah mau nggak mau ya harus ditanggung apa dilaksanakan. Kan. Dikasih tanggung jawab, dikasih amanah ya. Sebisa mungkin diselesaikan. Memang di dunia pendidikan ini dibuat terlena kita. Nah, Telenanya karena jam kerjanya dulu kerja di marketing kan. Marketing itu kan bangun pagi kemana ya? Kemana aku masuk ini? Kemana aku door to door kemana kan? Karena harus kayak gitu. Kalau di dunia pendidikan duduk kantor, kerjain Pulang. jam 11 ngopi, balik lagi jam 5, kayak gitu-gitu aja kan. Jadi ya, Makanya jam istirahat mau dari jam 5. ya Dari jam 11 sampai jam 5 sore. karena Enak kan kerja. sore masuk sore. Masuk sore. dimarahin loh. Ya enak kali dia kerja kayak gitu. Pasti kedepannya pasti ya, masih terus mencari lebih baik. Oh, Berarti masih Karena ada kan harapan yang bisa linear dengan ya masih. Karena kan kalau ke perusahaan yang betul-betul bonafit itu kan harus linear dengan jurusan. iya betul. Kecuali kita sudah masuk, memang smart nih, kemana aja bisa dia masuk sini ya, itu nggak lagi. Karena contoh abang saya tuh dia sarjana teknik, tapi semua diurusnya karena sudah bisa gitu sampai laundry di perusahaannya dia harus megang cateringnya karena dia sudah memang Ahli semua. ahli sebidangnya, bisa dipegang sama bos gitu. Nanti kalau gitu kan sebenarnya artinya kan Kak Dewi aja nih sarjana psikologi sebenarnya. Ya, sama macam kakak Oh iya. psikologi UMA Sama lah bang, alumni. 2000 tamatnya 2008 2008. mungkin 86 lahir 86. 2013. Kak Dewi aja sarjana psikologi, kerjanya bidang praktis gitu kan. Artinya lulusan dia label dari nama dia itu ke pekerjaannya sebenarnya bisa juga kalau Bisa dia kayak gitu. kalau itu masih bisa. Menurut abang pendidikan dan karir gitu. Gimana Pendidikan kuliah, jurusan kuliah dengan karir itu bagaimana? Apakah pendidikan ini harus berkaitan Sama, dengan linear apa yang dia kerjakan, atau sebenarnya pendidikan itu bukan soal apa yang akan Enggak. dikerjakan nanti? Kebanyakan kita kuliah di mana lah, jurusan apa, kita masuk perusahaan pasti kita belajar lagi dari itu. Memang pendidikan itu itu gimana, itu memang apa ya tadi bilang embel-embel kita lah. Kalau nggak ada sekarang lah, zaman sekarang ya TK aja harus ada PG3. Kalau nggak ada PG3, Lihat itu. kalau nggak ada detailnya nggak bisa guru TK sekarang. Dulu kan nggak, Iya, iya. siapa bisa ngajarin anak masuk. Sekarang nggak, detail itu memang wajib. Pendidikan yang detail itu wajib, tapi pas kita masuk ke dunia kerja lagi Kita mulai dari nol. nol lagi pasti. Ada kawan di PU, dia sipil itu kan betul-betul berkaitan kali kan,
pas dia masuk ke dunia kerja, kok masuk nggak dunia pelajaran kuliah? Masuk, tapi banyak yang berubah di dunia pekerjaan karena udah by system kan. Kalau di kuliah kan ngitung lagi, semua by system ketiga. Pas kita di dunia pekerjaan, pasti kita belajar lagi Iya. dengan ya harus ada pondasi lah. Tuh ya. Kalau nggak ada pondasi kayak mana? Macam saya lah, sarana komputer masuk ke keuangan, nggak tahu lah. Sistem akuntansi nggak ngerti ya sedikit pun, Sama kayak aku nggak sedikit pun nggak ngerti. gitu. Tapi alhamdulillah kita pasti belajar. Dulu kerja pas dulu ada usaha ayah kami itu kan memang akuntansi kali. Akuntansi belajar dari dia dikasih tahu sedikit tahu dan satu lagi karena ada sedikit tahu lah tentang komputer jadi gampang. Soalnya kan di Indonesia ini kan masih apa ya bang, masih ada lah pikiran kalau ngapain kuliah kan. Sebenarnya bagus. Ya walaupun misalnya nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, paling tidak artinya dia tuh punya pengetahuan basic lah Iya. daripada dia sekolah SMA aja. Ya. Itu Dan emang ada yang bilang bahwa kuliah itu beda dia dengan proses belajar ketika di sekolah SD, SMP, SMA. Kalau di sekolah mungkin kita belajar misalnya hal-hal yang sifatnya teoritis gitu loh, yang memang terkait sama ilmu tertentu gitu. Tapi kalau di kuliah itu ada yang bilang katanya kita tuh belajar tentang kehidupan. ya Misalnya kayak mana? Contoh aja lah ya. Kalau kita skripsi kita ngejar dosen, terus deal bikin kesepakatan sama dosen. lebih kita yang mengejar. Kalau kita waktu SD, SMP memang kalau menurut saya yang sangat-sangat dia harus dikasih jempol itu guru-guru SD, SMP. Iya. Dia tuh betul-betul ngembleng kita. Pas di kuliah kan kuliah. Belajar. Kalau kamu belajar. mau bagus belajar loh. Nah, Satu, cari relasi loh. Oh, enggak, udah cabut. Ada pun kawan kami pun pintar di kuliah nih. Belum tentu sukses dia kan. Iya. Belum tentu sukses. Kalau menurut saya kan kuliah itu satu kalau menurut saya ya, mencari relasi, belajar, organisasi. Iya. Karena kalau udah bertiga itu memang nggak pintar-pintar kali nih, tapi dia organisasi, kawannya banyak, pasti dapat kerja. Iya, benar. Koneksi jadi kan. Jadi aku waktu awal-awal masuk kuliah lah, waktu masih maba ya kan. Agak kaget karena kan dosen itu kan nggak peduli sama kita kan. Waktu kita SMP, SMA itu kan guru yang yang kayak ngajarin, nyuapin gitu kan, betul-betul. Ini udah siap belum? Ininya mana? Terus rapotnya ini nanti diambil tanggal segini gitu kan. Nah, kuliah kan nggak ada kayak gitu. Kamu masuk, dosen itu juga nggak kenal sama kita karena di kelas juga orangnya banyak kan, dan yang diajarin dia juga banyak. Jadi ada waktu itu aku fase merasa, jadi waktu SD, SMP, SMA tuh kan aku salah satu yang maksudnya guru tuh nggak mungkin nggak kenal gitu sama aku. Iya nggak secara pula ya kan. Nggak, mungkin karena kelasnya itu kan dikit siswanya kan 30. Nah, waktu di kampus itu jadi kok nggak kenal ternyata orang ini, dan mereka juga nggak ada keinginan untuk tahu, nggak ada keinginan untuk mengenal mahasiswa gitu. Jadi aku lihat berarti di sini tuh yang betul-betul diajar beradaptasi, satu survive. Terus kalau misalnya kita kepengen menonjol ya, tentu kita harus menonjolkan diri apa gitu yang mau dilihat orang. Ya. Itu. Sama simulasi jadi di dunia kerja gitu. Iya. Jadi dia kayak mau apa yang dia butuhkan, terus kebutuhannya dengan orang lain, dia belajar kayak mana supaya itu dia dapat. Iya. Itu jadi kalau ada yang bilang nggak usah kuliah lah, langsung kerja aja, salah juga itu. Karena sih mau kerja sampai kapan tanpa Gitu. Iya. Karena ada lah seseorang ada. Ini kerjaan bagus lah dia, bolak-balik di luar negeri. Terakhir di fase umurnya sudah di 40-an, perusahaan minta titel nih, mentok lah jadinya, nggak bisa. Supaya kan harus karena mungkin kita di Indonesia nggak tahu pula di luar negeri ya, luar negeri bukan skill kan. Tapi kan di sini kan ujung-ujungnya kayak gitu juga. Abang saya aja kemarin di
ketua Bawaslu kan. Ujung-ujungnya pas mau naik pangkat harus S2. Iya. Nggak bisa naik apa level Mentok pekerjaan gitu. ini. Apalagi Tanpa sekarang kan pendidikan betul-betul gitu. sekarang kan betul-betul di gembleng kali kita. Apalagi dosen. Dosen banyak loh tugas sekarang. Guru lagi. Guru kan banyak tugas sekarang. Dulu kan enggak. Kalau mau dapat duit, buatlah sertifikasi. Dulu kan sertifikasi buat sama orang bisa, sekarang nggak ada bisa. Iya. Ada ujiannya lagi kok. Nah, Dan itu yang jalanin guru itu sendiri bukan Hmm. orang. Wah, iya. Kau Yan, apa Yan? Nggak ada tanya sama dia. Karena kawan kan. Iya. Yang udah dapat Jadi sekarang lah, dulu Hmm. aku cita-citanya apa? Sebenarnya dulu aku cita-citanya ini gitu. sebelum apa nih? Dulu lah waktu masih anak-anak. Oh, dari aku main bola lah. Main bola. Wow. Sekarang enggak. Sekarang enggak ya. Udah kita. Kita. Oh, jadi Enggak main sanggup bola. lagi. Dulu memang cita-cita pemain bola. Karena aku dari kecil sakit. Jadi TK itu udah sakit-sakitan. Jadi abang aku tuh pelatih bola. Nomor satu. Pelatih bola, pelatih taekwondo. Itu motivasi kan. Jadi motivasi mau jadi pemain bola. Karena dia mentok juga. Udah dimulai mau masuk karir profesionalnya sakit lever. Jadi nggak bisa dia. Jadi pelatih. Awalnya gitu juga. TK udah sakit-sakitan. Jadi SD kita kan les sore kan. Ngaji kan. Kadang-kadang cabut ngaji ke les bola. Itu kenal arah tuh. Malamnya sakit. Aku kan sakit usus 12 jari buka. Itu jadi nggak bisa capek-capek kali. Itu memang hobinya tuh bola. Sekarang udah sehat lah ya. Nggak juga. Sehat jambu lah. Nggak boleh. Apalagi udah makin tua ya. Saya orang tua lah. Nggak juga lah. Sehat medium lah. Belum tua kali lah. Oke lah kalau gitu. Ya, tapi abang ini mukanya belum in frame. Sekali ini guys. Kalau dia bilang gitu lah. Salah Ala sih, di only nggak one usah. gitu bang. Ala di only one. Udah dapat lah ya. Udah dapat apa namanya info yang bisa dia. Iya. Jadi memang pendidikan pentingnya. Penting, walaupun apapun nanti yang dia kerjakan, belajar di dunia perkuliahan itu bukan cuma talentnya, bukan cuma pengetahuan yang harus diaplikasikan, tapi kebiasaan dia dengan banyak orang, sosial dia. Bang, ada pesan-pesan nggak bang untuk penonton kami di Only One? Jadi penonton kami tuh usianya rate-nya dari anak SMP sampai usia kita lah. Emang kamera. Apa ya? Biar nampak. Pesan-pesannya Tentunya harus nonton. Tentunya harus kita. terus tonton orang yang tidak berfaedah ini. Iya. Nggak bercanda kita. Terus dukung lah. Iya, dukung lah. Kau juga Dukung lah juga. dukung. Terus apa lagi pesan abang sebagai kan kita gini kan bang. Kita kan sekarang kita tahu nih generasi adik-adik kita tuh sosial medianya tuh aktif gitu kan. Beda kan sama zaman kita dulu kan. Nah, kan kita kalau kita ngeliat kita sekarang tuh kayaknya kita tuh kerjanya bagus, well manner gitu. Kita nggak macam-macam, nggak ugal-ugalan di sosmed juga kita aman mainnya. Adik-adik kita ini kan nggak ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, Kayak abang zaman tuh- digital. abang melihat abang gitu sebagai orang yang berbeda generasi sama adik-adik ini kayak mana gitu abang melihat perilaku mereka misalnya di sosmed atau kaitannya sama belajarnya orang itu gitu. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri sih zaman sekarang dengan zaman dulu kan sangat berbeda, jomplang lah. Ya lebih pandai-pandai lah menggunakan teknologi zaman sekarang dengan diawasi dengan orang tua. Dan orang tua sebenarnya harus lebih belajar lagi sekarang. Tidak bisa seperti zaman dulu. Karena sekarang lebih pintar, lebih pandai membuat alasan. Jadi orang tua tuh harus terus belajar sebenarnya. Nggak bisa lah kita ngikutin aja, nggak bisa. Harus belajar, anak ini kayak gini nih, zamannya kayak gini, gimana ya. Orang tua kita enggak.
apa yang diajari orang tuanya dulu, itulah diajari sama kita. Iya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita harus lebih belajar sih. Mana ada satu lagi harus lebih komunikasi kepada anak-anak. Itu udah paling penting. Apa mau dia? Karena komunikasi itu sangat penting di suatu keluarga, satu hubungan. Itu dia. Wah, seru kali perbincangan sore ini. Ada lagi kak? Mau tanya? Udah, Udah dapat ya? Udah dapat goalsnya. Oke, kita akhirin ya. Ya, ya kita akhirin. Iya Kita lah, kan iya. bingung lagi. Aku nggak ada pertanyaan tuh dia. Iyalah. Kawan buat. Udah panjang itu udah 30 menitan. Oke, kami akhirin dulu. Ini mau bilang mah jangan lupa subscribe gitu kak. Like, comment, Comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya channel kami rame dan bisa ada AdSense-nya dan demonetize. Semangat Amin. 100 juta. Ya, 100 juta. on the way 100 juta. Subscribe. Oke, Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.